Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan Dr. Nyai Hajah Nur Laila selaku Sahibul Hajat, Ananda Habib, Dr. Habib, ibu-ibu, para garis seluruh keluarga besar Akmal Sabila dan keluarga besar YN Syekh Nurbiati Cirebon. Itu cerita tentang puasa, cerita bukan perintah tentang puasa. Wahai orang-orang beriman, dulu pernah diwajibkan berpuasa. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa itu ada syariat kewajiban puasa. Dan semua agama di dunia, termasuk agama yang nggak punya Nabi, itu ada puasa. Termasuk ayam, tahu ayam nggak? Ini orang kota tahu ayam nggak? Tahu? Apa yang penyet, apa yang geprek? Nah, itu namanya bukan ayam, gorengan ayam. Ayam yang saya maksud itu ayam kampung loh, yang bertelur, kemudian mengeram tuh anggrem. Itu 40 hari ayam itu puasa, nggak turun ke tanah, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Baru telur itu bisa netes. Jadi makanya tidak ada teknologi yang bisa menyamai Tuhan. Bisa bikin ayam 40 hari dimakan, disuntik bisa. Bikin telur buatan bisa. Tapi nggak bisa manusia bikin telur yang tanpa bantuan langsung bisa netes. Ya, tapi manusia bisa bikin anak tanpa ya apa namanya dengar. Nah, puasa dalam bahasa Al-Quran apa? Siam, ya, siam. Hurufnya shad, apa? Iya, alif, mim. Kalau ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Kemudian ada ayat kedua, "Faman kana minkum syahru fal yasum." Nah, Bapak Ibu, yang perlu dipahami dan harus diyakini bahwa di dalam Al-Quran itu perintah tentang sholat bisa dibilang puluhan kali disebut-sebut, tentang zakat puluhan kali disebut-sebut, tapi tentang puasa cuma 1 kali. Itu bedanya puasa dengan ibadah yang lain. Bapak Ibu syahadat sudah, terutama laki-laki ketika dikhitan baca syahadat. Nah, perempuan belum dikhitan, berarti belum baca syahadat. Ketika nikah dan baca syahadat, pengantin perempuan nggak baca syahadat. Jadi tidak bukan perempuan keislamannya, karena belum baca syahadat. Apalagi nggak ada sertifikat masuk Islam kan? Nah, syahadat rame-rame, sholat rame-rame, tapi puasa nggak bisa rame-rame.
Jadi puasa itu ibadah munfarid, bukan nggak ada ibadah puasa berjamaah, itu nggak ada. Sholat berjamaah harus, puasa nggak bisa berjamaah. Itu rahasianya mengapa Allah hanya menyebut satu kali perintah puasa. Bahkan kalau Bapak Ibu mau takbir ekstrim, siapapun yang bisa melihat hilal, dia harus puasa. Sementara kita nggak pernah lihat hilal, mestinya nggak usah puasa. Ya, terus melihat hilal itu harus langsung dengan mata kepala telanjang. Kalau pakai teropong, nah kan beda lagi. Cuma karena ternyata hukum fikih menentukan bahwa yang berhak menentukan kapan datangnya hilal itu al-hakim, pemerintah. Di fikihnya begitu. Jadi kalau Bapak Ibu ngajinya hakiman Quran, nggak ada wajiban puasa, sholat, nggak ada. Ya, makanya harus ngaji fikih. Itu pentingnya fikih. Fikih pun macam-macam. Saya ulang kembali dari awal bahwa kata puasa hurufnya shod, wawo, mim. Kalau yang ngaji tasrifan, soma yasumu, soman wasyaman bahwa soim. Ya. Kalau sholat, sholat yusallu sholatan. Apa bedanya sholat dengan puasa? Sholat huruf awalnya shod, puasa huruf awalnya shod, sama-sama shod. Selamat datang Bu Hani, Bu In. Ini pejabat dari YN, pembesar. Nah, kalau ini bendara EPTK, yang punya negara EPTK, yang punya uang. Ya, pokoknya tenang lah kalau ada bendara datang. Ya. Sholat, shod, lam, alif atau wawo, ta. Itu artinya komunikasi. Bu, sholat itu artinya komunikasi. Komunikasi itu apa? Interaksi. Ngobrol, bukan meneng-menengan kayak wayang. Makanya kata Rasul, cirinya orang yang sholatnya benar, senang silaturahim. Ibu senang silaturahim? Coba kalau senang saya buktikan ibu naik lift di hotel. Di dalam ada orang sudah masuk lift. Jamin gak hanya apa? Kadang perempuan atau curiga, ini orang mana? Jangan-jangan topet. Itu orang Islam tuh begitu, Bu. Ngakunya tukang di mall juga ketemu nggak nyapa-nyapa kan, Bu? Enggak. Lah itu silaturahim. Makanya kalau sholat itu fungsinya komunikasi antara kita dengan Tuhan, Allahu Akbar. Dan terakhir Assalamualaikum. Komunikasi kita dengan tetangga, kanan kiri. Punya tetangga belum? Kanan istri, kiri anak. Jangan jauh-jauh tetangga. Tetangga dekat. Yang jauh nggak tahu dan tinggal makan. Ya, tahu. Kiai-kiai sering pidato bahwa perang yang paling dahsyat, paling tidak selesai itu perang dengan diri sendiri, dengan hawa nafsu, dengan diri sendiri. Jadi menurut ilmu psikologi, ilmunya Bunda, psikologi apa namanya? Psikologi puasa lah. Iya, psikologi agama. Ibadah puasa itu salah satu fungsinya untuk menjadikan pribadi-pribadi kita selesai dengan urusan diri sendiri.
yang manapun orang tidak bisa jadi pimpinan, tidak bisa jadi tokoh kalau belum selesai dengan dirinya sendiri. Paham betul nggak? Kang dorong kawin deh, wis perlu tirakat, perlu wiridan sing kiai. Selama belum selesai dengan urusan dirinya, terjamin masa baju-baju lah. Terjamin. Suwe. Ya. Contoh siapa? Pak Gubron. Itu. Ya. Tuhan yang ingin mengatakan kalau perang Badar tidak selesai tidak menang itu karena umat Islam belum selesai dengan urusan pribadinya. Bapak Ibu jangan bayangkan kalau sahabat-sahabat itu semuanya ikhlas loh. Ada yang perang Badar tujuannya karena pengen mati syahid masuk surga. Banyak kan begitu. Ada lagi yang perang Badar kalau menang harapannya dapat rampasan banyak. Itu walaupun dia niatnya mati supaya syahid masuk surga, itu kategorinya juga ikhlas. Perang begitu. Ya. Nah, itu artinya ketika niatan-niatan kita belum lillahi ta'ala, berarti kita belum selesai dengan perang diri sendiri. Karenanya kata Tuhan, puasa itu rahasia Tuhan. Yang tahu kita puasa Tuhan. Yang menilai puasa kita sah atau tidak Tuhan. Yang memberi pahala puasa kita Tuhan. Dan yang menerima puasa kita Tuhan. Jadi puasanya ente yang berpuasa seorang ngaku puasa gak boleh. Lah urusan dengan manusia tidak urusan. Puasa itu urusannya dengan Tuhan. Ya. Persoalan kemudian nanti bulan Ramadan wong puasa lemes, itu bukan jadi alasan. Di mana-mana kalau orang puasa lemes. Ya, apalagi sedunia orang puasa semua, itu satu orang lemes, auranya nular ke ruangan ini. Yakin nular. Nah kalau sedunia lemes kabeh, ente puasa lemes, ya nggak usah keras sunat dong. Wong yang lain juga kalau puasa lemes, kalau puasa lapar. Loh, ya kan? Paham nggak? Jadi nggak usah, aku jangan puasa baik. Misalnya dia tak puasa. Tapi jangan lupa yang tidak puasa di bulan Ramadan pun akan terbawa lemes. Karena lingkungan menciptakan kita lemes. Lemes dibalikin malas saja. Nah, jadi kalau sudah lemes orang akan malas. Jadi kepala sekolah, rektor, macam-macam gak usah marah-marah kalau anak buahnya nggak ngantor, di kantor tidur-tiduran. Salah dia puasa kawan menggawe. Ya lagi puasa kan kerjanya pimpinannya dolim. Puasanya libur lah. Yang penting kalian amal ibadah pahala, wong turu be pahala. Hidupnya orang puasa itu kan ibadah. Nggak usah kerja. Apa mana satan kan bilang menggawe kan? Teman-teman itu. Ya gitu. Itu kemanusiaannya begitu. Jangan mentang-mentang kata Ramadan, dalilnya bulan penuh pahala, berpaku dari pahala. Biasa-biasa aja, Bu. Ya. Puasa itu tujuannya cuma satu. Somaya sumu apa? Siap. Bapak ketika ngomong saum, nangap kami kem. Kata kami, saum, nangap kami kem. Wes, puasa lo kamu bisa mikem, lulus. Mikem, aneh. Ning rumah tangga anak-anak kelompok tukaran kan kata bisa mikem. Anaknya mboknya apa. Anaknya gum.
mingkem, selesai. Salah kamu dan kamu pasti sehat. Kenapa? Karena onderdil yang lama itu Bu, Ibu pernah punya motor? Ya, pernah motornya anunya putus rantainya. Nah, motor walaupun hebatnya teknologi, setiap 10 tahun pasti harus ganti ini. Nah, pencernaan kita sejak kecil dibolang untuk masuk segala-gala. Ya. Kan tidak pernah istirahat, tidak pernah diinstal, tidak pernah dideprak, tidak pernah di apa lagi, turun mesin, ya kan? Nah, puasa itu tugasnya begitu, meremajakan organ-organ tubuh, sel-sel tubuh yang aus karena usia. Nah, orang-orang tua kita dulu karena jarang perut pencernaannya jarang diisi, justru lebih orisinal dan usia mereka lebih tua ketimbang anak zaman sekarang yang makanannya tidak selektif. Orang tua dulu makan itu selektif, tidak pernah makanan yang instan gitu. Air begini tuh nggak ada, adanya dari sumur, dari kali langsung. Nah, kali ini bukan air nih, palsu. Ya, saya tetangganya Montoya, saya nanya airnya dari mana? Dari sana Pak, Kuningan ternyata desanya apa di apakannya? Oh, yang di dalam itu macam-macam kan? Ya, paham lagi. Oh, anak bodong, kadang-kadang ada kentil, oh segala-gala. Jadilah air begini. Kata saum, puasa itu kaitannya dengan imsak, menahan diri. Makanya di bulan Ramadan ada jadwal imsak dia. Intinya, ya saya nggak bisa ceramah serius-serius, ada dikira pintar aja kan. Jadi puasa itu yang paling penting mingkem, dalam pengertian asyamu jannatun malam yakdzib. Puasa kita ini Bapak Ibu karena yang nilai Tuhan, yang ngasih pahala Tuhan, yang terima Tuhan, sudahlah, yang penting tidak dusta. Ya, turu belos sudah apa-apa. Ada wajar mati. Ya dulu kaum dasarnya mati. Ya, puasa Arab healing terus ya mangga. Puasa rekreasi terus, jalan-jalan sore ya mangga. Asal jangan dusta, kata Rasul. Kalau pengen terhindar dari siksa neraka. Yang kedua, Bapak Ibu, oleh-oleh dan puasa itu yang paling penting. Ini nggak boleh dimakan semua, ini bahaya. Itu cirinya orang puasa. Kalau orangnya nggak pernah puasa, goyang bicara, lok-lok pelak. Persoalan makan kemudian nggak bisa berdiri karena kemelakaran. Nah, ciri. Jadi Bunda, kalau pengen mencirikan puasanya para ustaz benar atau tidak, itu kalau tarawih tepat waktu datangnya, ya kan? Tidak mentang-mentang siang sampai sore puasa, pas buka puasa segala dimakan, waktunya maghrib ngantuk, walaupun sih, waktunya tarawih perutnya berat, tadi makannya terlalu banyak. Nah itu cirinya nggak lurus puasa. Makanya puasa diulang-ulang. Terus yang lebih pantas kalau tua, maksudnya tua umur kayak saya, masih ngurusin panganan. Ya boleh? Setuju nggak? Kita kan dari kecil diajari makan, disuapin supaya bisa makan. Terus akhirnya makan karena segala-gala dimakan. Terus wis tua Ramadan ributnya, Bu, ngomong dengan Nabi, besok kalau buka puasa menunya ini, sahurnya ini. Menciri wong tua, bener itu wae ini. Ada di Bapak Bro. Aja wong tua ribut sore buka puasa jam sahur ini aja izin dibutuh. Kasih anak-anak
kita yang belum pernah makan enak supaya enak di bulan Ramadan. Orang tua puasa benar-benar puasa. Tujuh. Allahumma aslih ummat nabiyyika sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat nabiyyika sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummat nabiyyika sayyidina Muhammad. Allahumma aafi ummat nabiyyika sayyidina Muhammad. Allahumma barik ummat nabiyyika sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummat nabiyyika sayyidina Muhammad. Allahumma ijbur ummat nabiyyika sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min khiyari ummat nabiyyika sayyidina Muhammad bijahi wa karami nabiyyika sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala abdika wa nabiyyika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pangapunten. Allahumma khairu bilaka bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.